Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Bu Puji dan teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 1 PEAP akan mempresentasikan mengenai proyeksi usaha dan bisnis model kanvas penggemukan dan pembibitan sapi potong. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri Farida Husnawati, yang kedua ada Putri Wahyu Setiautami, yang ketiga ada Wisnu Ramadan, yang keempat ada Ridwan Ansor Al-Fauzi, dan yang terakhir ada Fitrianingsih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Next, Mas. Nah, ini yang pertama ada proyeksi usaha penggemukan sapi potong. Nah, proyeksi usaha penggemukan sapi potong ini dibuat untuk melihat bagaimana sih usaha penggemukan sapi potong yang akan kita jalankan ke depannya itu seperti apa. Nah, dalam proyeksi usaha penggemukan sapi potong ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada investasi usaha penggemukan sapi potong. Nah, dalam investasi usaha penggemukan sapi potong ini merupakan awal dari pembangun usaha karena investasi usaha ini meliputi kandang, lahan, kendaraan, instalasi listrik, instalasi air, maupun mesin chopper. Nah, investasi usaha ini merupakan suatu hal yang harus ada pertama kali ketika mendirikan usaha penggemukan sapi potong seperti itu. Nah, dari kandang sendiri dibutuhkan pengeluaran itu sebanyak 400 juta, untuk lahan 150 juta, kendaraan 100 juta, instalasi listrik 10 juta, instalasi air 15 juta, dan mesin chopper itu 40 juta. Jadi total biaya investasi yang dikeluarkan itu 715 juta. Kemudian dari penerimaan usaha penggemukan sapi potong yang akan kita laksanakan itu pada tahun pertama itu kita menjual sapi potong sebanyak 50 ekor dengan harga jual per ekornya itu 12.500.000. Jadi total penjualan sapi potong pada tahun pertama itu 625 juta. Nah, untuk tahun kedua itu penjualan sapi potong ini diperkirakan akan meningkat menjadi 100 ekor dengan harga jual yang meningkat juga, yaitu sebanyak 13 juta per ekor. Jadi total penjualan pada tahun kedua yaitu 1.350 juta. Nah, pada tahun ketiga ini penjualan sapi potong akan semakin meningkat dengan total penjualan itu sebanyak 150 ekor dengan harga jual yang masih stabil yaitu 13 juta ini akan mendapatkan penerimaan sebanyak 1.950 juta. Next, Mas. Nah, untuk biaya produksi yang dikeluarkan pada usaha penggemukan sapi potong ini pada tahun pertama, kedua, dan ketiga ini selalu mengalami peningkatan karena tadi diasumsikan dalam penjualan sapi potong tahun pertama, kedua, dan ketiga ini juga mengalami peningkatan mulai dari 50 ekor, terus 100 ekor, kemudian naik lagi menjadi 150 ekor. Nah, pada tahun pertama ini untuk biaya tetap yang dikeluarkan yaitu biaya penyusutan kandang, penyusutan pemotong rumput, penyusutan instalasi listrik, penyusutan instalasi air, penyusutan kendaraan, tenaga kerja, terus
listrik yang dikeluarkan, dan pajak bumi bangunan itu sebanyak Rp46.800.000. Nah, untuk tahun kedua ini biaya tetap yang dikeluarkan ini meningkat menjadi Rp56.900.000, dan pada tahun ketiga ini biayanya meningkat menjadi 75 juta seperti itu. Nah, untuk biaya tidak tetap ini yang dikeluarkan juga semakin meningkat setiap tahunnya, yaitu untuk biaya yang tidak tetap itu dikeluarkan untuk biaya pakan, yaitu rumput dan konsentrat, obat-obatan, transportasi, dan pembelian sapi bakalan untuk digemukkan. Nah, pada tahun pertama ini biaya tidak tetapnya sebanyak Rp459.500.000, kemudian tahun kedua Rp954.300.000, dan pada tahun ketiga ini Rp1.484.600.000. Nah, untuk biaya ini sendiri itu setiap tahun diproyeksikan meningkat ya. Jadi biaya tidak tetap itu kan selalu berubah setiap tahunnya karena terjadi peningkatan harga biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya Mas akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan, monggo Mas Ridwan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Farida. Jadi yang selanjutnya yaitu terkait pendapatan usaha pengemukan sapi potong. Nah, di pendapatan usaha pengemukan sapi potong ini kita uraikan berapa total penerimaan yang telah kita terima dari tahun pertama hingga tahun ketiga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian total biaya produksi juga sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk menghitung pendapatan atau laba, di tahun pertama kita menghitung dari total penerimaan sebesar 625 juta dikurangi total biaya produksi. Sehingga pada tahun pertama kita mendapatkan laba sebesar Rp165.500.000. Untuk tahun kedua kita mendapatkan laba sebesar Rp345.700.000. Kemudian di tahun ketiga kita mendapatkan laba Rp465.400.000. Kemudian tentunya dalam kita menjalankan usaha pengemukan sapi potong tidak lepas dari yang namanya pajak, termasuk tadi sebelumnya dijelaskan ada pajak bumi bangunan dan lain sebagainya. Jadi untuk tahun pertama ada pajak sebesar Rp16.550.550.000, kemudian tahun kedua Rp34.570.000, kemudian di tahun ketiga Rp46.540.000, sehingga laba bersih setelah pajak pada tahun pertama sebesar Rp148.950.000, di tahun kedua Rp311.130.000, dan di tahun ketiga menjadi Rp418.860.000. Nah, selanjutnya bagaimana analisis kelayakan usaha pengemukan sapi potong yang telah kita proyeksikan. Jadi yang pertama, untuk mengetahui apa saja kriteria kelayakannya, maka dapat kita hitung dari beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ROI. Nah, untuk ROI sendiri itu dapat kita hitung dengan cara laba setelah pajak, kemudian dibagi total investasi dikali 100%. Jadi di usaha proyeksi pengemukan sapi potong yang akan kita laksanakan itu ROI-nya dihasilkan sebesar 40,97%. Ini selama 3 tahun. Kemudian NPV yaitu dihitung menggunakan rumus sigma N T sama dengan 1, BT min C1 CT, kemudian dibagi 1 plus I dalam kurung T. BT merupakan benefit sosial kotor sehubungan dengan sesuatu proyek pada tahun T, kemudian CT merupakan biaya sosial kotor sehubungan dengan proyek pada tahun T, kemudian I merupakan diskon faktor,
N merupakan umur ekonomis daripada suatu proyek, kemudian T merupakan tahun. Tahun pertama adalah sebagai tahun pertama investasi atau tahun ke-0. Nah, setelah dihitung NPV yang dihasilkan pada usaha pengemukan yang kita proyeksikan sebesar Rp130.174.744. Kemudian kita hitung juga BCR-nya. Jadi net BCR itu dihitung dengan cara sigma present value net benefit yang positif dibagi sigma present value net benefit yang negatif. Dengan kaidah keputusan ketika BCR kurang lebih dari 1, maka usaha tersebut menguntungkan dan layak beroperasi. Dan apabila kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak menguntungkan atau tidak layak untuk dioperasikan. Nah, setelah dihitung, maka BCR usaha pengemukan sapi yang kita proyeksikan itu sebesar 1,18. Artinya net BCR kita lebih dari 1 sehingga menguntungkan atau layak beroperasi. Kemudian yang terakhir kita hitung IRR-nya. IRR kita hitung dengan cara rumus IRR sama dengan I1 ditambah dalam kurung buka NPV1 dibagi NPV1 min NPV2 kurung tutup I2 min I1 dengan keterangan I1 merupakan tingkat bunga percobaan pertama, kemudian NPV1 merupakan NPV pada saat tingkat bunga percobaan 1, kemudian I2 merupakan tingkat bunga percobaan 2, dan NPV2 merupakan tingkat bunga percobaan 2. Nah, ketika setelah dihitung maka IRR yang dihasilkan sebanyak 22,32%. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya terkait dengan proyeksi usaha pembibitan sapi potong akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi usaha pembibitan sapi potong. Next, Mas. Jadi, proyeksi pembibitan sapi potong itu yang pertama kita bisa menghitung tentang investasi usaha tani pembibitan 2 ekor induk sapi per tahun, di mana komponen investasi ini terdiri dari kandang, bibit sapi, peralatan. Jadi untuk nilai investasi sapi peranakan limosin itu untuk kandangnya itu sejumlah Rp1.220.588. Selanjutnya untuk bibit sapinya yaitu Rp11.860.235. Untuk peralatannya sendiri yaitu Rp300.354. Untuk totalnya sendiri yaitu Rp13.381.177. Next. Selanjutnya yaitu biaya operasional usaha tani pembibitan 2 ekor induk per tahun itu terdiri dari komponen biaya operasional seperti iuran sebanyak Rp3.000, untuk sewa lahan pakan yaitu Rp11.324, untuk sewa lahan kandangnya itu Rp28.824, untuk konsentratnya sendiri itu sebesar Rp2.293.059, untuk IB-nya sendiri itu Rp38.067, untuk kesehatannya itu sebesar Rp6.118, untuk obat-obatannya itu Rp16.735, untuk tenaga kerjanya yaitu Rp298.575, untuk peralatannya sendiri itu Rp14.412, sehingga total dari biaya operasional usaha tani pembibitan 2 ekor induk per tahun itu yaitu Rp2.710.114. Next. Jadi kriteria finansial usaha tani pembibitan sapi peternakan limosin itu bisa dilihat dari NPV, BCR, IRR, dan payback period. Jadi untuk NPV-nya itu kita bisa menggunakan rumus
sigma N T sama dengan 1, BT min CT dibagi dalam kurung 1 plus T, maaf salah, untuk rumusnya NPV sendiri itu ada sigma N, T sama dengan 1, BT min CT dibagi dalam kurung 1 plus I dipangkatkan T, di mana BT yaitu benefit atau keuntungan kotor yang diperoleh pada tahun T, untuk CT-nya sendiri yaitu cost atau biaya yang dikeluarkan pada tahun T, untuk I-nya sendiri yaitu tingkat diskonto, N-nya sendiri yaitu umur ekonomi proyek, sehingga nilai NPV untuk perhitungannya itu dihasilkan Rp11.900.156, di mana suatu proyek usaha tersebut apabila nilai NPV-nya lebih dari 0, maka proyek tersebut layak dijalankan. Jika sama dengan 0, berarti proyek tersebut mengembalikan persis seperti social operation of cost of capital. Jika NPV-nya itu kurang dari 0, maka proyek supaya ditolak artinya adalah penggunaan lain yang lebih menguntungkan untuk sumber-sumber yang diperlukan proyek. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan BCR. Untuk perhitungan BCR yaitu kita bisa menghitung dengan cara diskon cross benefit dibagi diskon total cost, di mana hasil yang diperoleh yaitu 1,74. Suatu usaha apabila nilai net BCR tersebut rasionya lebih dari 1, maka proyeksinya go. Sedangkan untuk nilai net BCR-nya rasionya kurang dari 1, maka proyeknya no go. Selanjutnya, untuk perhitungan IRR, yaitu kita bisa menggunakan cara I sama dengan NPV per NPV plus NPV. X, I sama dengan I. NPV petik itu nanti yaitu NPV yang positif. Untuk NPV petik 2 itu NPV yang negatif. Kemudian I petik 1 yaitu tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif. Untuk I petik 2 yaitu tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. Untuk IRR-nya yaitu sebesar 32,64%. Suatu usaha nilai IRR lebih dari social discount rate, maka usaha tersebut akan layak. Dan apabila nilai IRR kurang dari social discount rate, maka proyek tersebut tidak layak. Selanjutnya yaitu ada payback period. Payback period yaitu variabel yang diperlukan dalam analisis payback period untuk perbandingan modal atau investasi dengan rata-rata net benefit per tahun, yaitu rumusnya ada C per N, di mana C adalah investasi atau modal, E adalah rata-rata benefit. Pada payback period ini dihasilkan 3,25 tahun. Selanjutnya, untuk bisnis model kanvas akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak. Untuk BMC atau bisnis model kanvasnya akan saya jelaskan. Iya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas ya. Yang pertama yaitu key partner atau kerjasama. Nah, biasanya untuk bisnis dari pengemukan dan pembibitan sapi potong ini, kami akan bekerja sama dengan RPH atau rumah potong hewan. Yang kedua yaitu pedagang sapi. Yang ketiga yaitu penyediaan bakalan. Yang keempat yaitu dinas peternakan. Yang kelima yaitu supplier pakan dan obat. Dan yang keenam yaitu pasar dan supermarket. Yang kedua yaitu key
activities atau bisa dikatakan sebagai kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu penggemukan dan pembibitan sapi, yang kedua yaitu pemilihan bakalan, yang ketiga yaitu pengolahan dan kebersihan, yang keempat yaitu pemulihan bakalan dan pemilihan bakalan, dan yang kelima sendiri yaitu penjualan. Baik, yang ketiga yaitu evaluate proportion. Nah, di sini atau bisa dikatakan proposisi nilai konsumen. Yang pertama yaitu harga bersaing, yang kedua yaitu sapi berkualitas, yang ketiga yaitu sapi sehat dan daging berkualitas, dan yang keempat yaitu telah mendapatkan sertifikasi. Yang keempat yaitu customer relationship. Yang pertama yaitu membentuk komunitas. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Yang ketiga, pengadaan website. Dan yang keempat yaitu pengadaan email dan telepon kantor, maaf. Nah, yang kelima sendiri yaitu customer segment. Nah, di sini customer segmennya yaitu pasar hewan, rumah potong hewan, penyedia kurban, dan masyarakat umum. Nah, untuk key resources atau bisa dikatakan sebagai sumber dana, yaitu dari jaringan bisnis, tenaga ahli, dan konstruksi kandang. Yang ketujuh yaitu channel. Channelnya yaitu bisa dari kontes ternak, marketing atau sales, dan promosi. Yang kedelapan yaitu cost struktur. Cost struktur ini ada beberapa seperti investasi usaha, biaya produksi usaha, pendapatan usaha, kelayakan bisnis, investasi usaha tani, dan biaya operasional, serta kriteria finansial. Nah, yang terakhir ini yaitu revenue stream. Nah, ini seperti penjualan sapi timbang karkas, bibit sapi, dan hasil olahan. Itu saja business model kanvas pembibitan dan pengemukan sapi dari kelompok 1. Saya kembalikan lagi ke Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mbak Pipit atas penjelasannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Farida ya, yang tadi sudah membuka presentasi pada siang hari ini. Silakan Mbak Farida. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan tentang hasil dari diskusi dari kelompok kita. Mungkin sekian presentasi mengenai proyeksi usaha penggemukan dan bisnis model kanvas penggemukan dan pembibitan sapi potong dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan Bu Puji, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah selesai.